Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sihat walafiat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan bacakan kisah seorang sufi bernama Uwais Al-Qarni. Beliau ini punya kelebihan tersendiri teman-teman. Walaupun beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, namun hatinya selalu berhubungan dengan Rasulullah SAW. Bagaimana cerita selanjutnya? Dengarkan teman-teman. Di kisah ini ada dua video, bagian satu dan bagian kedua. Karena ceritanya sangat panjang sekali, jadi saya harus membuat dua video teman-teman. Dan teman-teman juga usahakan dengarkan video ini sampai akhir. Mungkin ada video nanti, mungkin ada tausiah, saran, tambah sedikit dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insya Allah. Jalur keturunannya, Uwais Al-Qarni beliau adalah seorang sufi yang lahir di sebuah desa terpencil bernama Karan di dekat Najd. Najd teman-teman salah satu provinsi ada di negara Saudi ini. Beliau dilahirkan dari seorang ayah bernama Amir, sehingga mempunyai nama lengkap Uwais bin Amir Al-Qarni. Karena beliau dikenal dengan nama Uwais Al-Qarni, beliau ini dilahirkan sebuah desa bernama Karan. Dan dari para ahli sejarah tidak menceritakan tanggal dan tahun berapa beliau dilahirkan. Di kalangan para sufi, beliau dikenal sebagai orang yang taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan kehidupannya yang amat sederhana dan zuhud yang sejati. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang sufi yang mempunyai ilmu kesucian. Mempunyai ilmu kesucian diri yang amat luar biasa yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan kehidupannya Uwais Al-Qarni adalah, sejak kecil Uwais Al-Qarni hidup dalam kehidupan keluarga yang taat beribadah. Dan sejak kecil beliau juga tidak pernah mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan atau pesantren. Tapi justru beliau hanya mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya sendiri. Sebagai anak yang taat dan patuh kepada orang tua, Uwais Al-Qarni giat bekerja sebagai pengembala dan membantu orang tuanya. Karena sejak kecil beliau selalu bergaul dengan para pengembala dan waktunya hanya dihabiskan untuk mengembala hewan-hewan milik tuannya atau milik majikannya. Sehingga dirinya tidak banyak dikenal orang, kecuali para pengembala dan orang-orang ada di sekitarnya. Tapi teman-teman, di sana banyak keistimewaan yang dimiliki Uwais Al-Qarni, teman. Banyak keistimewaan Uwais Al-Qarni, teman-teman. Di sini teman-teman kalau mau mendengarkan baik-baik, menelaah baik-baik keistimewaan ala Uwais Al-Qarni ini, Uwais Al-Qarni. Jadi saya ingat Dr. Uwais Al-Qarni penulis buku Lahtahajan, namanya hampir samaan. Jadi saya agak lupa gitu kan. Mungkin teman-teman pernah baca buku Lahtahajan ya. Kira-kira pada 2015-2016 buku Lahtahajan terkenal di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ditulis oleh Dr. Uwais Al-Qarni yang warna kuning tebal. Oke teman-teman, keistimewaan Uwais Al-Qarni adalah beliau adalah seorang sufi yang kehidupannya sederhana. Walaupun toh beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi rohaninya selalu berhubungan. Dua, pada hari kiamat nanti, di mana semua manusia akan dibangkitkan kembali, Uwais Al-Qarni akan memberikan syafaat kepada sebagian manusia sebanyak domba yang dimiliki Rabi'ah dan Mudar. Demikianlah dikatakan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib dan pada Umar bin Khattab. Itu teman-teman. Walaupun Uwais ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, punya rohaninya selalu berhubung dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah tahu bagaimana kehidupan beliau. Itulah kelebihannya. Cerita selanjutnya ada di video berikutnya. Oke teman-teman, yang ketiga keistimewaan Uwais Al-Qarni adalah beliau adalah seorang sufi yang amat sederhana, takut kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada orang tuanya. Pada waktu siang hari beliau giat bekerja, dan pada malam hari beliau mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan banyak sembahyang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada siang hari beliau giat bekerja,
tapi mulutnya selalu membaca istighfar dan membaca ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Itulah teman-teman. Walaupun beliau mengembara tapi sambil mulutnya tidak berhenti untuk istighfar dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Keempat, setiap hari beliau selalu dalam keadaan lapar dan hanya memilih pakaian melekat pada tubuhnya. Ini menunjukkan bahawa beliau hidup sangat sederhana sekali. Dan dalam keadaan kesederhanaannya ini, beliau selalu mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya, ya Allah, janganlah engkau siksa aku karena ya Allah, janganlah engkau siksa aku karena ada yang mati kelaparan. Dan jangan pula engkau siksa aku karena ada yang kedinginan. Itu doanya teman-teman. Kelima, beliau selalu bersama Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang lemah, beliau dapat merasakan penderitaan yang dialami oleh orang yang lemah dan membuat dirinya seperti mereka, sebagaimana yang pernah diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu teman-teman keistimewaan Uwais Al-Qarni. Beliau ini adalah seorang pengembala hewan yang dimiliki oleh tuannya, tapi beliau sangat taat pada ajaran Islam, sangat zuhud pada Allah, dan juga beliau seorang anak yang taat pada orang tua. Beliau bekerja itu sebagai pengembala, mungkin pengembala kambing, mungkin pengembala onta dimiliki oleh majikan. Cuma di sini tidak disebutkan ya. Cuma disebutkan dia bekerja mengembala hewan-hewan milik tuannya. Mungkin di sini ada onta, mungkin kambing, onta. Itu yang dimiliki orang-orang zaman dulu teman-teman. Mungkin kerbau nggak ada ya. Ya, itulah kehidupannya sebagai pengembala. Beliau ini tidak pernah bergaul dengan manusia, selalu menyendiri. Tapi hatinya, praktek hidupnya selalu mengamalkan ibadah atau praktek hidup seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya rohaninya selalu berhubungan dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tahu gimana kehidupan Uwais Al-Qarni ini teman-teman. Sampai Rasulullah SAW mengutus Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Nanti dialognya antara Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab ada di video keduanya teman-teman, karena sangat panjang sekali. Ya begitu teman-teman. Di sini teman-teman, keuntungan yang kita dapatkan dari sini adalah teman, walaupun Uwais Al-Qarni itu hidup miskin, hidup zuhud, tapi beliau selalu merasakan penderitaan orang-orang di sekitarnya. Mungkin ada orang sakit, dia merasakan seperti kesakitan orang itu. Ada orang lapar, merasakan kelaparan seperti orang itu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perlu juga teman-teman ketahui, saking dulu Rasulullah SAW itu menahan laparnya sampai beliau mengikat batu dalam perutnya untuk menahan lapar. Itu pun dilakukan oleh Uwais Al-Qarni teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Kalau kelanjutannya videonya dialog antara Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dan Uwais Al-Qarni, ada video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini mungkin ada sedikit dari saya teman-teman ya. Walaupun kita ini bukan seorang orang sufi, tapi walaupun kita bukan seorang sufi, walaupun kita bukan seorang ahli ibadah, tapi usahalah kita ini selalu berusaha untuk selalu beribadah. Waktu kita malas, kita berkuat diri untuk selalu beribadah. Pasangkan diri. Kalau kita sudah malas teman-teman, berarti kita sedang digoreng oleh setan. Usahakan kita untuk kuat, bangkit untuk beribadah. Harus kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Nasihat saya satu teman-teman, usahakan selalu istighfar kemanapun teman-teman pergi. Baik teman-teman mau berangkat kerja, mau ke pasar, mau ke sawah, atau kemanapun teman-teman langkah dan pergi kegiatan sehari dalam hidup, usahakan istighfar selalu teman-teman. Juga satu lagi, usahakan selalu dalam keadaan berwudu. Jangan sampai putus wudu teman-teman. Kalau kita badan kita dalam
keadaan bersih atau kita enggak ada halangan sebagai seorang wanita, atau kita dalam keadaan bukan dalam keadaan haid lah, usahakan selalu berwudu teman-teman. Kalau kita selalu berwudu teman-teman dan kita selalu istighfar, nanti teman-teman akan melihat hasilnya. Itulah saya perhatikan dalam hidup saya. Teman-teman, begini-gini nih, saya tidak pernah putus wudu. Kalau saya dari rumah, keluar dari rumah, sampai saya berangkat ke pintu sekolah, saya bekerja, saya tidak pernah berhenti mulut saya untuk istighfar. Bukan saya Saudia. Itulah saya lakukan. Mungkin juga karena saya sering membaca kisah hidup orang sufi, sehingga pembawaan diri saya terpengaruh teman-teman. Usahakan selalu istighfar kemana kita akan pergi. Jangan sampai putus wudu. Mungkin sekian dulu dari saya teman-teman. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Dan kisah ini ada di video keduanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.